Hello netizen, welcome to Regional Red Channel. Oke, di sini saya akan membahas dan juga membuktikan apakah benar SSD yang sudah dipartisi ini kecepatannya akan berkurang ketika sudah dipartisi menjadi C dan D misal, jadi dua partisi ataupun lebih. Dan juga di sini saya akan membahas juga apakah memasang SSD di platform jadul seperti Intel Core 2 Duo yang notabene masih menggunakan protokol SATA 2 itu mubazir atau tidak, karena kan kecepatan SSD-nya nggak keluar semua karena dia masih menggunakan SATA 2 dan SSD yang kita gunakan sudah menggunakan SATA 3 yang notabene kecepatannya bisa tembus sampai 500 Mbps. Nah, di sini akan saya bahas semua di sini. Jadi simak terus videonya sampai habis. Semoga teman-teman bisa mendapatkan pengetahuan baru dan semoga video ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan langsung saja kita mulai videonya tanpa perlu basa-basi lagi. Let's check it out. Oke, di sini kita akan melakukan tes Crystal Disk Mark sebelum dipartisi dan sudah dipartisi untuk mengambil data seberapa sih perbedaan kecepatan baca dan tulis, sequential dan random rate-nya sebelum dan sesudah dipartisi. Nah, jadi kita langsung saja untuk buka Crystal Disk Info dulu untuk memastikan bahwa yang terpasang di sini adalah SSD. Oke, kita buka. Dan di sini bisa kalian lihat ini tim GX2 256 GB dan health statusnya 98%. Nah, 98% dan dia berjalan di SATA 300 atau SATA 3 gigabit per second atau SATA 2. Nah, SATA 2 ini kecepatannya yaitu di antara 250 MB per second. Jadi, ini SSD tidak akan keluar semua kecepatannya seperti jika dipasang di SATA 6 gigabit per second atau SATA 3. Nah, karena ini terpasangnya di SATA 2, ini terpasangnya di SATA 2, jadi kecepatannya nanti akan terlimit di 250 MB per second seperti itu. Jadi mungkin teman-teman, itu berubah karena ke partisi. Enggak, ini karena platform kita masih menggunakan SATA 2. Jadi kecepatannya di limit di 250 MB per second karena batas atas SATA 2 ada di 256 MB per second seperti itu. Jadi kita langsung saja untuk buka Crystal Disk Mark-nya. Nah, di sini ini belum dipartisi ya. Ini belum dipartisi. Nah, bisa kalian lihat ini belum dipartisi. Jadi hanya ada C saja di hard drive-nya atau partisinya. Dan kita langsung saja untuk Crystal Disk Mark. Kita langsung saja untuk pencet all dan kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, jadi ini sudah keluar nilai speed read dan write-nya. Nah, di sini dia untuk sequential 225,8 ini read-nya dan untuk write-nya dia 243,2 MB per second. Nah, ini kita screenshot dulu ya. Kita screenshot dulu. Dan kita akan tes ketika sudah dipartisi. Kita screenshot dulu. Oke, 1. Sip. Dan kita akan coba partisi melalui disk management. Nah, kita coba partisi. Oke, di sini ini sudah terpartisi yang menjadi 2, C dan D, dan kita akan langsung saja untuk Crystal Disk Mark lagi, C dan D-nya. Kita langsung saja untuk tes Crystal Disk Mark. Pertama kita akan tes C-nya dulu. Kita akan langsung saja klik dan kita tunggu lagi sampai dia selesai. Nah, di sini sudah dapat angkanya ini setelah dipartisi. Nah, kecepatan setelah dipartisi untuk C-nya dia dapat 239,06 MB per second dan untuk write-nya dia dapat 243,9 MB per second. Ini untuk C-nya. Dan untuk D-nya ini aneh sih, lumayan kenceng ini D-nya. Nah, di sini D-nya dia dapat 261,9
MB per second untuk read, dan untuk write-nya dia dapat 238,8 MB per second untuk write-nya. Nah, ini menandakan bahwa partisi sebanyak apapun itu tidak akan mengurangi kecepatan dari drive itu sendiri, baik hard disk maupun SSD, drive apapun itu. Ketika dia memiliki partisi, dia tidak akan berkurang speednya. Dan dalam proses instalasi Windows kan dia membuat partisi otomatis. Nah, kita mau tidak mau hard disk kita itu sudah dipartisi lebih dari satu. Nah, di sini kenapa saat kita benchmark C itu tetap kecepatannya tetap tinggi? Nah, itu pertanyaannya. Nah, jadi kecepatannya tetap tinggi karena memang tidak ada pengaruhnya. SSD itu atau hard disk itu tidak akan berpengaruh kecepatannya ketika dipartisi. Jadi di partisi 2, 3, atau bahkan 4, itu kecepatannya akan segitu-segitu aja. Kecuali dalam C dan D ini ada aktivitas yang bebannya itu sama-sama berat, itu pasti akan berkurang kecepatannya. Misalkan di ini speed SSD-nya 500 MB per second. Nah, jika dalam C dan D ada beban yang berat bersamaan, misalkan copy file dari C ke E misalkan, D juga dari D ke E misalkan, ini speednya akan terbagi dua. Jadi ini dapat ya kisaran 250 dan ini juga 250 MB per second seperti itu. Ini untuk SSD SATA. Semua drive seperti itu ya, SSD, hard disk, SSD SATA, NVMe, M.2 SATA itu sama semua. Jadi partisi itu tidak ada pengaruhnya ke kecepatan. Dan saya juga sudah tanya-tanya ke grup JKPK itu punyanya Jagat Review. Saya sudah tanya-tanya di sana dan ternyata memang banyak yang mengatakan bahwa partisi sebanyak apapun itu tidak mempengaruhi kecepatan pada suatu drive tersebut. Oke, jadi di sini kita sudah dapat jawabannya dan langsung saja kita untuk tes booting untuk PC ini. Dan sebagai catatan, PC ini menggunakan Windows 7 dan mungkin buat teman-teman yang pakai Windows 10 ini ya mungkin speednya akan berbeda ya dengan ketika kita menggunakan Windows 7 seperti ini. Nah, di sini untuk spesifikasi PC kita nanti akan kita cantumkan di sini. Oke. Di sini sudah mati ya PC-nya, jadi kita akan hidupkan dan kita akan tes booting seberapa cepat bootingnya dalam waktu kita menggunakan SSD yang sudah dipartisi seperti ini. Oke, langsung saja kita nyalakan. Lumayan cepat ya, jadi ini bootingnya lumayan cepat, jadi tidak ada mubazir-mubazirnya sama sekali. Kita memasang SSD di platform SATA 2 ataupun SATA 1 karena seek time dari SSD itu lebih cepat daripada hard disk, terutama random read dan write-nya itu lebih cepat daripada hard disk konvensional. Jika hard disk konvensional kita biasanya mendapatkan random read dan write-nya itu di 1 MB per second rata-rata, namun untuk SSD kita bisa mendapatkan lebih dari itu. Nah, di sini kita bisa lihat kita mendapat angka 33,6 MB per second. Ini lumayan loh. Nah, di situ dapatnya 1 MB per second read dan write-nya. Ini random read dan write-nya. Random 4K ya. Random 4K read dan write-nya. Ini lumayan loh. Jadi speed booting dan membuka aplikasi itu menjadi lebih cepat daripada menggunakan hard disk. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini dan kita langsung saja untuk closing. Oke, jangan tanya kenapa bajunya ganti, karena ini hari berikutnya setelah syuting kemarin. Jadi kita memutuskan untuk menambahkan pengujian pada satelit 3 untuk melihat apakah memang ada perubahan performa jika sudah dipartisi SSD ini. Nah, di sini kita akan menggunakan SSD yang sama, yaitu nah ini dia SSD TeamGroup BX2, dan juga kita akan menggunakan HDD CAD sebagai media nyolokinnya ya, seperti itulah intinya.
Ini karena SD internalnya ya nggak bisa dilepas karena dia tidak bisa booting lewat HDD CAD. Nah, ini kita tidak akan tes booting. Ya, nggak tahu sih nanti akan tes booting atau enggak. Kalau waktunya nyukupi, kita akan tes booting. Nah, ini kita akan, yang pertama adalah tes Crystal Disk Mark. Yang pertama ini kita akan Crystal Disk Mark. Apakah ada perubahan kecepatan jika sudah dipartisi di SATA 3 6 GB per second atau 500 MB per second? Dia apakah ini sampai 500 MB per second atau kurang atau bahkan kurang banget? Kita akan lihat nanti. Oke, langsung saja kita pasang SD ini ke laptop yang akan kita gunakan, yaitu laptop HP 14BW024AX dengan spesifikasi AMD A9 9420, RAM 8GB dan SSD 120GB dan juga Radeon R5 M330. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita coba pasang dan kita langsung saja untuk Crystal Disk Mark. Oke, let's check it out. Kita sudah keluar hasil tes Crystal Disk Mark-nya di laptop yang menggunakan SATA 3. Jadi untuk C-nya ini jadi E karena kita menggunakan 2 SSD. Nah, di sini tidak jadi E, ini sebenarnya C. Di sini dia mendapatkan sequential rate-nya di 472,5 MB per second. Dan untuk write-nya dia mendapatkan 455,5 MB per second. Dan untuk di D-nya ini dia dapat 510,8 MB per second. Dan untuk sequential rate-nya, write-nya ini dia dapat 59,54 MB per second. Nah, di sini ini membuktikan bahwa partisi tidak mempengaruhi kecepatan. Dalam artian, walaupun SSD kalian sudah dipartisi, ini tidak akan berpengaruh ke kecepatan baca tulis SSD teman-teman. Nah, di sini kenapa ini 472 dan 455 dan kenapa ini bisa tembus 510 dan 459. Di sini kalian bisa lihat di sini kapasitasnya sudah mulai penuh. Ini saya zoom. Nah, di sini bisa kalian lihat ini kapasitasnya sudah 62%. Jadi dia sudah selisih setengah dari kapasitas partisi tersebut. Ya, mungkin dia kecepatannya agak sedikit menurun, namun ini kayaknya sih run variation aja sih. Namun kayaknya sih ini karena kapasitasnya sudah 50% lebih, jadi dia kecepatannya agak menurun sedikit. Dan sedangkan untuk yang D ini atau F, ini dia baru 38% terisi, jadi kecepatannya mungkin bisa lebih jauh daripada yang C atau yang E ini. Seperti itu. Jadi intinya partisi tidak mempengaruhi kecepatan SSD teman-teman. Teman-teman bisa bebas mempartisi, oke? Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika dirasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media Regional RG untuk mendapatkan update-update mengenai video yang akan tayang di malam minggu nanti. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk terus jaga kesehatan kalian. Semoga di 2021 ini membawa keberkahan dan kebahagiaan untuk kita semua. Saya Dana Kurniawan dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay safe and see ya. Nah, di sini ini sudah dan ini kita akan colokkan ke laptop HP 14BW024AX dengan spesifikasi AMD i9 cek.